Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Wiwin. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang kurva normal dan kegunaannya. Yaitu yang pertama adalah untuk distribusi Gauss, begitu ya. Kurva-kurva yang berasal dari distribusi Gauss. Nah, distribusi Gauss itu apa sih? Distribusi Gauss itu merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi perubah acak kontinu gitu ya. Kurvanya berupa kurva normal. Distribusi ini merupakan salah satu yang paling penting karena sering digunakan begitu ya. Nanti untuk menguji rata-rata itu kalian bisa menggunakan distribusi Gauss begitu. Nah, fungsi distribusi Gauss-nya adalah sebagai berikut. Pi itu adalah 3,14, kemudian E adalah konstanta yaitu 2,7183, mu adalah rata-rata dari distribusi populasi. Nah, kita sudah pernah bahas ya tentang rata-rata begitu ya, untuk populasi itu mu, dan juga untuk sampel itu adalah X bar. Kemudian to di sini adalah simpangan baku dari distribusi populasi. Nah, sedangkan untuk X adalah peubah kontinu yang daerahnya ada dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, perhatikan di sini fungsi distribusi ini persamaannya kita sebut sebagai persamaan pertama begitu ya. Kemudian, nah, sifat-sifat distribusi normal itu adalah grafiknya selalu terletak di atas sumbu X. Perhatikan grafik-grafik di sini ya, letaknya di atas sumbu X dia ya. Jadi grafiknya pasti di atas sumbu X. Dan simetri. Nah, nanti kalau distribusi normal itu grafiknya itu seperti ini. Jadi nanti dia akan membentuk sebuah kurva di mana kurvanya itu simetri. Kemudian modusnya itu mencapai mu sama dengan 0,3839 dibagi dengan simpangan bakunya. Kemudian grafiknya asimptotis terhadap sumbu X, jadi dia merapat di sini ya. Nah, di sini dia tapi tetap di atas sumbu X, dia sejajar di sini yang paling pojok kanan dan kirinya dia sejajar di sini berimpitan dengan sumbu X. Kemudian luas grafiknya adalah satu persegi. Jadi dari paling kiri sampai paling kanan dia di sini luasnya ini adalah satu satuan begitu ya. Nah, kemudian untuk simpangan bakunya, bila dia semakin besar, kurvanya semakin rendah seperti ini ya, semakin landai dia. Sedangkan jika simpangan bakunya semakin rendah, kurvanya semakin tinggi atau semakin runcing. Nah, kemudian distribusi normal baku tersebut bila mu-nya sama dengan 0 dan juga to-nya, simpangan bakunya sama dengan 1, kita substitusikan di persamaan 1 tadi ya. Mu-nya kita ganti 0 dan simpangan bakunya kita ganti 1, maka akan diperoleh rumus fungsi Z. Kenapa disebut Z? Karena Z itu dari kata zero, yaitu yang menyatakan bahwa mu-nya adalah 0, rata-ratanya adalah 0. Jadi, tadi ya apa namanya di sini? Mu-nya itu kita ganti 0 dan simpangan bakunya kita ganti 1, sehingga di sini ketemunya adalah Z. Nah, di mana Z itu intervalnya dari negatif 1 sampai dengan negatif tak hingga. Nah, ini Z ya, bukan X ya. Maaf, ini Ibu ada salah ketik. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Perhatikan. Nah, di sini Z-nya dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Di sini dari 0 ke kiri untuk Z negatif, dari 0 ke kanan untuk Z positif. Ya, kemudian perhatikan tadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh ya, karena tadi mu-nya kita ganti 0 dan to-nya kita ganti 1, sehingga diperoleh seperti ini perbedaannya ya. Z-nya itu, perhatikan Z-nya itu berarti menyatakan X dikurangi mu dibagi dengan to untuk dia populasi. Tadi ya, mu dan to itu adalah untuk populasi. Sedangkan jika kita mau mencari distribusi sampel, maka kita ganti rata-ratanya itu dengan X bar dan simpangan bakunya dengan S. Nih, ini adalah Z-nya, nilai Z-nya ya. Untuk rumus Z-nya yaitu X dikurangi mu dibagi dengan simpangan baku.
Nah, bagaimana cara membaca daftar distribusi normal baku pada tabel? Perhatikan, yang pertama adalah menghitung nilai Z sampai 2 desimal ya. Jadi nanti kalau diketahui rata-rata dan simpangan bakunya, kita masukkan ke dalam rumus Z tadi. Kemudian gambar sketsa kurvanya. Nah, kemudian menentukan nilai Z pada sumbu Z. Nah, anak Z ini di sini pada kurva itu kita hanya bisa menghitung untuk dari mulai 0 ya, dari mulai sumbu 0 di sini sampai sumbu Z positif. Nah, kurvanya di sini adalah Z positif. Jadi antara 0 di sini ya. Nah, atau dari 0 sampai Z negatif di sini. Sebelah kiri berarti Z-nya negatif. Nanti kalau Z-nya negatif berarti kita gambarnya di sebelah kiri. Kalau Z-nya ketemu negatif, kalau ketemu positif, Z-nya ditaruh di sebelah kanan, di garis harus sebelah kanan. Kalau negatif di sini. Nah, perhatikan luas yang tertera dalam F itu adalah luas antara sumbu tegak Z dengan 0. Jadi, kalau kita mencari di dalam tabel F, nanti kita hanya menemukan luas dari 0 sampai Z positif atau 0 sampai Z negatif. Sedangkan nanti kalau kurvanya misalnya bentuknya itu kita mencari dari sini sampai sini luasnya, maka nanti ada beberapa cara ya. Kemudian dalam daftar F tersebut, kita di bawah kolom Z, kita cari nilai Z-nya dulu sampai 1 desimal, sedangkan desimal yang kedua, nanti Z itu kita ambil sampai 2 desimal ya. Untuk desimal pertama kita ambil sebelah kiri, kemudian desimal kedua kita lihat pada baris yang paling atas. Nah, nanti saya akan berikan contohnya. Nah, seperti ini ya. Jadi, pertama misalnya di sini adalah tentukan luas antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Kita garis di sini. Z 2,15 berarti dia ada di sebelah kanan. 0 ya, di sini kita garis. Kemudian nah, ini kita arsir. Berarti ini adalah luasnya dari 0 sampai 2,15. Nah, nanti kalian bisa melihat pada tabel Z. Di sini pertama kita ambil yaitu 1, dulu. Nah, 2,1 kita ambil yang paling sebelah kiri. Kemudian kita tarik ke kanan. Kita ambil koma yang kedua yaitu 0,5. Ya, ketemu 0,4842. Oke, dari contoh 1 ini kita peroleh bahwa luas daerah antara nilai Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15 itu adalah 0,4842 atau 48,42%. Nah, perhatikan untuk contoh kedua, yaitu luas daerah antara nilai Z sama dengan 0 dan Z sama dengan negatif 1,65. Karena negatif, jadi kita tulis atau kita bentuk kurvanya ya, kita gambar kurva seperti ini, kemudian titik Z-nya di sini ya, kita tarik garis ke atas. Nah, ini adalah dari 0 sampai negatif 1,65 di sini kita arsir. Nah, ini adalah luasnya. Perhatikan cara kita mencari luasnya. Kalau dia positif atau negatif itu tidak berpengaruh terhadap luas ya. Luasnya selalu positif. Nah, karena dia ini sebelah kiri, kita mencarinya sama, yaitu Z 1,65. Abaikan tanda negatifnya. Kita cari yang pertama yaitu 1 desimal dulu, 1,6. Kita cari di kolom Z di sini 1,6. Nah, di sini ya. Kemudian kita tarik ke kanan sampai ketemu 0,05. Nah, ketemunya adalah 0,4505 di sini. Berarti nilai luas dari daerah yang dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Z sama dengan negatif 1,65 yaitu 0,4505. Jadi sama ya, dia positif maupun negatif luasnya itu sama, dibatasi oleh Z-nya positif maupun negatif. Nah, dari contoh 1, 2 ini yang bisa kita cari ya tadi. Kita bisa mencari sumbu luas Z itu luasnya kurva itu adalah dari Z0 sampai Z positif atau Z0 sampai Z negatif. Nah, bagaimana
Dimana kalau luas daerah yang kita cari yaitu dari Z negatif sampai Z positif. Nah, berarti kita gambar di sini kurvanya. Z negatif itu berarti di sebelah kiri 0, Z positif di sebelah kanan 0 di sini. Kita garis lurus, kemudian kita arsir. Nah, tadi ya saya katakan bahwa luas dari kurva itu ya dari tabel F yang kita cari hanya bisa mencari dari 0 ke kanan atau dari 0 ke kiri. Jadi kita sama-sama mencari ya. Kebetulan ini angkanya sama. Jadi ABK negatifnya kita cari yaitu yang pertama 1,65. Kita cari di sini yaitu ketemunya 0,4505 gitu ya. Nah, begitu juga yang di sebelah kiri dari 0 antara 0 sampai negatif 1,65. Sama ya 0,4505. Kalau beda nanti dicari lagi di sini. Intinya dari 0 ke kanan dicari, 0 ke kiri dicari. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 0,901. Oke. Itu ya. Kemudian kita contoh keempat, perhatikan. Kalau Z kurang dari 1,96, berarti kita gambar kurvanya di sini, kita tarik garisnya 1,96 kurang dari, berarti yang di sebelah kiri semuanya kita arsir ya. Nah, tadi ya saya katakan bahwa nih tabel F itu hanya bisa mencari dari 0 ke kanan atau 0 ke kiri. Nah, karena yang sebelah kiri ini tidak ada batasnya atau full ya. Tadi ya, satu kurva itu luasnya adalah satu satuan. Full, di sini satu kurva kalau full. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja separohnya berarti nilainya adalah 0,5. Nah, di sini ya 0,5 sebelah kiri saja. Kemudian di sini kita tinggal mencari yang di sebelah kanan dari 0 sampai 1,96. Kita tarik 1,96, 1,9 dulu di sini ya di kolom Z. Kita tarik ke kanan sampai 0,06. Ketemunya adalah 0,4750. Nah, sebelah kanan ini adalah 0,4750, sedangkan sebelah kiri adalah full setengah 0,5. Sekarang tinggal kita jumlahkan yaitu 0,9750. Nah, perhatikan menjumlahkan desimal jangan 5-nya di belakang begini ya, tapi komanya yang sama. Nah, di sini 0,5. Di belakang 5 itu ada angka berapa saja, boleh tambahin 000. Kemudian dijumlahkan ya, jangan sampai salah dalam menjumlahkannya. Kemudian kita contoh kelima, kalau dia Z-nya lebih besar daripada 1,96. Nah, tadi ya sama 1,96 kita tarik garis ke atas, lebih besar berarti yang di sebelah kanan yang diarsir. Nah, perhatikan yang diarsir merah ini adalah yang akan kita cari. Padahal tadi ya tabel F hanya bisa mencari dari 0 sampai Z positif ataupun negatif dari sini saja. Nah, yang saya kasih kuning ini ya, F itu nilainya bisa mencari dari 0 sampai 1,96. Lalu bagaimana kita bisa mencari 1,96 ke kanan? Nah, kita ada triknya di sini ya. Perhatikan, dari 0 full sampai ke kanan, sampai segini ya semuanya full, setengah ini nilainya adalah 0,5. Sedangkan kita bisa mencari di tabel F itu yang kuning. Jadi kalau kita mau mencari yang merah, nanti tinggal semuanya ini yang sebelah kanan, kan 0,5, setengah yang sebelah kanan dikurangi yang kuning gitu kan. Kita cari yang kuning ya dari 0 sampai 1,96. Kita tarik 1,9 sampai ketemu 0,06. Yaitu 0,4750. Nah, tadi tinggal kita kurangi 0,5 dikurangi dengan 0,4750 sehingga hasilnya adalah 0,0250 itu ya. Oke, kemudian yang terakhir di sini, kalau saya punya 2Z itu ya, Z-nya itu sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Jadi abaikan tanda positif ataupun negatifnya. Z-nya sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja, itu sama saja, nanti kita mencari triknya yaitu ya. Nah, kita gambar dulu di sini ada 1,32 ya maksudnya. Kemudian 2,12 di sini kita garis ke atas.
Nah, di antara berarti yang ini, yang biru ini ya. Padahal kita hanya bisa mencari dari 0 ke kanan, atau ini ya, ini. Kita hanya bisa mencari yang kuning ini, atau kita bisa mencari yang merah dari 0 sampai 1,32. Lalu bagaimana kita bisa mencari yang biru? Nah, berarti kalau luas yang kuning di sini ya, ada kita ketahui, luas yang merah kita ketahui, kita bisa mencari luas yang biru, yaitu yang kuning atau semuanya di sini ya. Dari 0 sampai 2,12 dikurangi yang merah. 0 dari 0 sampai 1,32. Kita cari yang kuning dulu. Yang merah dulu aja ya. Kita cari yang merah dulu, yang kecil, yaitu dari 0 sampai 1,32. Kita cari 1,3 di sini di kolom Z, tarik ke kanan sampai 0,02. Nah, ketemunya adalah 0,4066. Kemudian kita cari yang kuning ya, yang kuning dari 0 sampai 2,12. Kita cari di tabel kolom Z-nya 2,1, tarik ke kanan 0,02. Temunya adalah 0,430. Tinggal kita kurangi ya. Jadi yang kuning ini, luas yang kuning kita kurangi luas yang merah, yaitu atau luas dari 2,12 dikurangi luas dari 1,32. Yaitu 0,0762. Nih ya, 0,4830 dikurangi 0,4066. Oke, itu untuk distribusi Gauss ya. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.